Raja adil, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Bagian kedua. Saudara, Pangeran Rehabeam telah hadir dalam sidang Majelis Rakyat Israel yang digelar di kota keramat Sikhem. Di situ ia berjumpa dengan Yerobeam, pelarian politik itu. Sekarang, politisi yang berasal dari suku Efraim itu hadir di Sikhem sebagai juru bicara Majelis Rakyat Israel. Termasyur karena keberaniannya melawan Baginda Salomo. Tokoh oposisi itu menikmati popularitas di kalangan orang Israel yang sudah jengah dengan keadaan. Sejatinya, saudara, Yerobeam berambisi menjadi raja. Bukankah Nabi Ahiya sudah meramalkan bahwa ia akan menjadi raja? Akan tetapi dari pembacaannya atas perkembangan situasi, Yerobeam tahu bahwa rakyat Israel masih ingin memberi kesempatan kepada dinasti Daud untuk berkuasa. Mereka hanya menginginkan perbaikan, reformasi, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, saudara, Yerobeam merasa harus menyesuaikan diri. Ketika majelis rakyat menunjuknya untuk menjadi juru bicara mereka, ia memutuskan untuk berselancar di atas ombak gelombang perkembangan situasi. Ia akan memanfaatkan dinamika politik yang mempertemukan aspirasi rakyat dan sikap politik rezim dengan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuannya sendiri. Sidang majelis rakyat telah dibuka. Mewakili rakyat Israel, Yerobeam berkata tandas kepada Pangeran Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami." Pernyataan awal itu, saudara, bernilai sangat strategis. Pertama, pernyataan itu mengekspresikan apa yang dirasakan rakyat selama 40 tahun pemerintahan Salomo, ayah Rehabeam. Kedua, pernyataan itu memuat penilaian rakyat terhadap pemerintahan raja yang tersohor bijak, kaya raya, dan sangat berkuasa itu. Lebih jauh, pernyataan itu mengirimkan sinyal kepada Rehabeam bahwa rakyat tidak ingin lebih lama lagi hidup di bawah pemerintahan yang berwatak Salomonian. Pangeran Rehabeam mahfum, saudara, sebagai orang yang terbilang di kalangan keluarga yang paling diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan Salomo. Rehabeam tahu persis macam mana pemerintahan ayahnya. Saudara, Raja Salomo telah membagi wilayah orang Israel ke dalam 12
distrik atau provinsi. Lihatlah 1 Raja-Raja 4 ayat 7 sampai 19. Pembagian itu dengan sengaja menabrak dan memecah belah wilayah suku-suku Israel. Sebuah strategi divide et impera, pecah belah dan kuasai. Penunjukan gubernur atas provinsi-provinsi itu beraroma nepotisme. 2 di antara mereka, yakni Ben Abinadab dan Ahimaas, adalah menantu-menantu Salomo. Dengan perkataan lain, mereka adalah adik-adik ipar Pangeran Rehabeam. Ada 2 orang bernama sama, Baana. Mereka juga bukan orang lain bagi Salomo. Yang satu, Baana, putra Ahilud. Dia adik Yosafat, bendahara negara sejak zaman Raja Daud. Lihatlah 2 Samuel 20 ayat 24 dan 2 Raja-Raja 4 ayat 3. Yang lain, Baana putra Husai, penasihat politik dan militer mendiang Raja Daud. Lihatlah rangkaian kisah dalam 2 Samuel 15 sampai 17. Tujuan pembentukan provinsi-provinsi tersebut adalah untuk membiayai kehidupan yang mewah, ekstravagan di lingkungan istana. Lihatlah 1 Raja-Raja 4 ayat 22 sampai 28. Setiap bulan secara bergilir, setiap provinsi wajib memasok istana dengan bahan pangan berkualitas tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Setiap gubernur harus memastikannya. Sudah barang tentu, rakyatlah yang memikul beban tersebut. Rakyatlah yang sesungguhnya memberi makan kepada Salomo dan para pejabat beserta keluarga mereka, bahkan menopang kemewahan hidup raja yang super bijaksana itu. Dulu, saudara, saat orang Israel bersikeras ingin mengangkat raja, Hakim Agung Samuel pernah mewanti-wanti dengan sangat. Ia, raja, akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Perhatikanlah 1 Samuel 8 ayat 12, ayat 14 dan 15, dan ayat 17. Di zaman Salomo, saudara, peringatan itu ibarat ramalan yang menjadi kenyataan yang sepahit-pahitnya bagi orang Israel. Saudara, Raja Salomo
gemar mengadakan proyek mercusuar. Yang paling terkenal, Bait Allah dan keraton atau istana, gedung hutan Libanon. Dua-duanya di Yerusalem, ibu kota negara. Butuh waktu 20 tahun untuk menyelesaikannya. Sudah barang tentu, kedua proyek tersebut berbiaya super mahal. Rakyat Israel harus membayar mahal. Ratusan ribu orang, baik dari antara orang Israel asli maupun dari kalangan kafir yang telah ditaklukkan oleh mendiang Raja Daud, dikerahkan sebagai rodi atau tenaga kerja paksa. Lihatlah 1 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 18, 9 ayat 20 dan 21. Selain eksploitatif, pengerahan tenaga kerja paksa yang masif ini telah mengakibatkan terbengkelainya lahan-lahan pertanian milik rakyat. Bahkan kelaparan senantiasa membayang-bayangi mereka. Proyek-proyek mercusuar itu, saudara, membutuhkan kayu berkualitas tinggi dalam jumlah yang sangat besar. Padahal Israel tidak memilikinya. Karena itu Salomo harus mengimpornya. Dengan kecerdikan diplomatik, ia mengadakan barter dengan Hiram, Raja Tirus. Hiram bersedia mengirimkan kayu-kayu aras Libanon. Sedangkan Salomo memberinya gandum terbaik dan minyak berkualitas tinggi. Dalam jumlah yang sangat besar tentunya. 1 Raja-Raja 5 ayat 11. Beban itu pun dipikulkan kepada rakyat. Mereka dikerahkan untuk memproduksi gandum terbaik dan minyak berkualitas tinggi secara besar-besaran. Salomo juga mengerahkan tenaga kerja paksa atau rodi. 1 Raja-Raja 9 ayat 15 untuk membangun Milo, yaitu kubu pertahanan di sisi utara Yerusalem, dan tembok Yerusalem. Memperkuat Hazor, kota berkubu di ujung utara kerajaan Israel. Megido, kota berkubu di perbatasan wilayah suku Isakhar dan suku Manasye. Dan Gezer, kota berkubu di ujung barat daya kerajaan. Tak kalah penting, saudara, Salomo juga mengerahkan tenaga kerja paksa untuk bekerja di Bet Horon Hilir, di wilayah tradisional suku Efraim, di Baalat, wilayah tradisional suku Dan, dan di Tamar atau Tidmor di wilayah suku Yehuda. Di semua kota perbekalan atau Arei Hamiskanot, bahkan di mana Raja Salomo ingin mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Untuk keperluan memobilisasikan rakyat guna melakukan kerja paksa, Salomo telah menunjuk seorang menteri tenaga kerja yang sanggup bekerja dengan efisiensi yang sangat tinggi. Orang itu adalah Adoniram bin Abda. 1 Raja-Raja 4 ayat 6. Adoniram seorang raja tega, kejam, tiada tara. Raja Salomo menyukainya, tapi rakyat sangat membencinya. Demikianlah bagi orang Israel, Salomo adalah bapa pembangunan yang cerita suksesnya didasarkan pada eksploitasi delong parlong, pengisapan manusia oleh manusia yang sangat brutal.
Saudara, kebijakan Salomo meniru Firaun, raja Mesir. Ini bisa dimengerti. Sangat boleh jadi ia ketularan putra dewa matahari itu. Toh, Salomo telah menikahi putri Firaun dan membuat sang putri menjadi permaisurinya. Seperti kebiasaan para Firaun, termasuk Firaun yang ratusan tahun silam pernah menindas bangsa Israel. Salomo gencar mendirikan kota-kota perbekalan atau Arei Hamiskanath. Lihatlah 1 Raja-Raja 9 ayat 19. Bandingkan dengan Keluaran 1 ayat 11. Adapun yang dimaksud dengan kota perbekalan, saudara, adalah benteng yang digunakan untuk menampung hasil pengumpulan pajak di suatu wilayah. Namanya benteng. Kota perbekalan juga berfungsi sebagai markas tentara. Jagoan-jagoan berseragam itu dikerahkan untuk mengumpulkan pajak dan memastikannya aman sampai disetorkan ke pusat. Di samping tentara, ada juga kereta-kereta perang dan kuda-kuda tempur. Jadi kota perbekalan adalah garnisun pasukan kavaleri. Tak heran bila kota-kota perbekalan disebut juga dengan kota-kota kereta perang, Arei Harekef, dan kota-kota orang berkuda, Arei Haparashim, untuk mengumpulkan pajak dalam rangka membiayai tanda petik pembangunan nasional. Salomo membuat dirinya nyaris sama dengan perampok. Pajak dikumpulkan dengan mengerahkan tentara untuk mengamankan hasil pengumpulan pajak. Ia memperlakukan rakyatnya seperti perampok. Tentu saja ia merasa perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi sepihak dan dikerahkan rakyat yang menyerbu kota-kota perbekalan karena kesengsaraan tak tertanggungkan akibat pengisapan dan penindasan brutal yang mereka alami. Ironis. Dulu, saudara, Yahweh melalui Musa telah membebaskan orang Israel dari kezaliman Firaun yang memaksa mereka mendirikan kota-kota perbekalan di Mesir. Sekarang Salomo mengcopy-paste gaya Firaun, memaksa orang Israel mendirikan kota-kota perbekalan di negeri mereka sendiri. Lagi ironis. Sekarang lanjut Yerobeam, penyambung lidah rakyat Israel. Ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Demikian kita baca dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Ada 2 atau 3 persoalan yang menjadi ganjalan di hati rakyat, yang membuat mereka jengah terhadap dinasti Daud. 1. Pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu kepada kami. Itulah kerja paksa. 2. Tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami. Itulah pajak gila-gilaan. Kita biasa menyebut kedua hal itu eksploitasi, delong, parlong, penghisapan manusia oleh manusia. Cekaos, eksploitasi atau penghisapan. Dan ketiga, penghisapan itu dibuat efektif dan diamankan dengan ujung tombak dan pedang, alias penindasan oleh alat-alat kekerasan negara.
Maka jadilah penghisapan dan penindasan. Dalam pada itu, saudara, jelas pula bahwa rakyat sebenarnya masih sudi memberi kesempatan kepada dinasti Daud untuk memerintah mereka. Syaratnya, ringankanlah. Dengan perkataan lain, mereka mengatakan, kami bersedia menerima pemerintahanmu atas kami. Tapi akhirilah penghisapan dan penindasan Salmonian terhadap kami. Rakyat yang telah sangat tersakiti masih bersedia membuka hati. Lantas bagaimana dengan kaum penguasa? Saudara, Pangeran Rehabeam tersudut. Ia mendapati dirinya dalam situasi dilematis. Ibarat buah si malakama, dimakan ayah mati, tidak dimakan ibu mati. Bila menolak mengakhiri penghisapan dan penindasan Salmonian, orang Israel tidak akan mendukungnya menjadi Raja Israel Raya. Tapi bila mengakhiri penghisapan dan penindasan, ia akan kehilangan sekian banyak hak istimewa yang selama ini dinikmati dinasti Daud, termasuk dirinya. Di samping itu, saudara, apakah faksi-faksi atau kelompok-kelompok di kalangan penguasa tidak akan bangkit melawan, bahkan menggulingkan Rehabeam? Ini gawat, sangat gawat. Sang pangeran, saudara, merasa tidak bisa segera menjawab tuntutan rakyat. Ia butuh waktu untuk berpikir. Ia perlu berembuk dengan para penasihat politik yang ada di kubunya. Ia tidak mau salah langkah. Maka Rehabeam berkata kepada majelis rakyat, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. 1 Raja-Raja 12 ayat 5. Syukurlah saudara, majelis rakyat Israel bersedia mengabulkan permintaan itu. Sungguh sangat panjang kesabaran rakyat. Sidang pun diskors dilanjutkan lusa. Sejak sekarang sampai 2 hari ke depan adalah detik-detik yang menentukan bagi masa depan dinasti Daud dan negara Israel Raya. Semua menanti dengan segenap kewaspadaan. Yeah.